Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di episode kali ini saya sudah kedatangan dua orang bintang tamu. Ini adalah keberapa kali ya? Kedua kalinya nih saya ngobrol dengan pasangan suami istri. Siapakah mereka? Ada Pak Hadi dan juga Ibu Meira. Selamat datang di Bisik, Ibu, Bapak. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi menuju siang. Pagi menuju siang ya kita syutingnya ya. Tapi nanti kita akan tayangnya jam 7 malam. Oh, Jam Oke. 7 malam. Oke, kita bakal ngobrol dan juga mengorek-ngorek. Enggak ding. Ayo dong, jangan tegang. Kita santai aja ya, kita ngobrol di sini. Pak Hadi dan Ibu Meira sudah menikah berapa tahun nih? 23 tahun. Waduh, saya nggak ada apa-apanya ya. 23 tahun. Pastinya sudah melewati berbagai macam rintangan-rintangan yang luar biasa ya. Iya. Iya. Dan 23 tahun sudah punya putra-putri berapa nih? 3 putri. Oh, 3 putri, tiga-tiganya perempuan. Betul. Ternyata. Waduh, bapaknya paling ganteng dong Bu ya. Ganteng sekali. Ini repot gak sih mendidik dan juga membesarkan 3 orang putri? Pak Hadi nih, tiga-tiganya perempuan loh Pak. Iya, lumayan. Yang kedua itu kembar, Bu. Oh, yang kedua kembar. Jadi memang waktu lahir ya 2 kali lebih banyak energi yang kita. Oh, jadi 2, iya ya, kembar. 2 kembar identik atau? Enggak. Oh, enggak. Jadi seperti adik kakak. Oke. Cuman ya karena lahir nggak jauh berbeda waktunya. Jedanya berapa tahun nih dari anak pertama dan 5. oh, lumayan ya. 5. Oke, tiga-tiganya perempuan. Ada kesulitan gak sih menghadapi anak perempuan kalau Ibu Meira? Biasanya kan kalau sama ibu kadang-kadang anak perempuan mah sukanya tuh beda gitu. Sukanya berantem Iya, terus sukanya ya. berantem gitu. Sama saya kalau sama ibu saya juga kok banyak slacknya ya gitu. Ya gitulah. Iya sih. Apalagi yang pertama itu kembar kebutuhan khusus ya. Oh, yang pertama. Ya, Yang yang kedua kembar. Ya, ya cukup sulit lah. Oke. Apalagi Iya. perempuan sekarang udah yang satu udah dewasa, yang satu beranjak ABG, ya tahulah kalau PMS. Lagi ya kalau kata Sunda mah lagi mejeh-mejeh nanya. Maju. Nah, yang pertama usia berapa Bu? Yang pertama 21. Yang pertama 21. Yang kembar? Yang kembar 16. Oh, oke, bener ya. Benar hidup. Biasanya tuh jiwa-jiwanya masih rebel gitu ya. Ya betul. Dibilangin ini nggak mau, dibilangin itu nggak mau. Oke. Selalu bertentangan. Malah si kakaknya kok yang lebih nurut ya, lebih mau gitu. Kakaknya yang kembar atau? Kakaknya Yang yang pertama, yang nomor ABK ini gitu, malah lebih oke gitu, kamu lebih nurut gitu daripada adik-adiknya gitu. Oke. Seperti gitu. Boleh nanya lebih dalam gak nih tentang yang kakak yang pertama? Ya. Ini banyak orang tua di luar sana juga yang punya anak berkebutuhan khusus gitu. Iya. Mungkin mereka juga struggle gitu, punya tantangan tersendiri gitu. Nah, kalau Pak Hadi sama Bu Meira kan berarti udah 21 tahun ya? Iya. Anak yang pertama kan 21 Betul. gitu. 21 tahun hidup bersama atau mendampingi anak berkebutuhan khusus. Kesulitannya apa sih? Hidup itu seperti roller coaster. Kadang di atas, tiba-tiba turun ke bawah, naik lagi ke atas. Oke. Seru. Ya karena dari istilahnya berkebutuhan khusus, jadi membesarkan dan merawatnya perlu khusus juga sih. Oke. Jadi memang kita waktu 8 bulan tepatnya, ya kita melihat ada sesuatu yang berbeda. Berarti gitu. baru ketawanya itu saat 8 bulan. 8 bulan waktu dia merangkak, itu dia memang nggak waktunya singkat gitu. Dan pada saat Kayaknya boleh lebih dekat dengan mikrofon Pak Hadi. Iya, jadi waktu kan ada tahap-tahapan perkembangan anak gitu, dari merangkak, duduk, jalan. Nah, Livia itu merangkak nggak begitu lama,
gitu. Jadi Itu memang pun sama kita di stimulus ya. Tadinya tuh nggak merangkak sama sekali gitu. Oke, telat, delay gitu Telat ya. gitu, delay. Saya dari berapa bulan, dari kecil udah aware gitu, kok kayaknya ada yang beda gitu. Tapi bukannya kalau Feeling ya kayaknya feeling juga gitu, feeling Aha. mami gitu. Kayaknya nggak sama seperti anak biasa gitu. tapi bukannya kadang-kadang ada anak tuh misalnya oh ini dulu merangkak dulu atau misalnya oh anak ini dulu berarti mungkin nanti merangkaknya nanti gitu. Enggak sampai Seharusnya sih dengan umur yang segini itu udah ada tahapannya gitu, prosesnya. Misalnya 2 bulan udah bisa ngebalik kayak begitu. Terus udah bisa duduk itu 8 apa 9 ya. Oke. Saya lupa deh pokoknya. Dan proses itu seharusnya kan dilalui anak. ya, dan Seharusnya gitu. Memang ada yang loncat, kalau kata orang kolot dulu kan, Iya. itu mah telat kali gitu kan gitu. Ya tapi kan saya lebih waspada gitu, lebih aware karena ada sepupu ya yang anaknya juga autistik. sepupu Jadi, Livia ya, maksudnya. Oh, sepupu Livia. Jadi membuat kita untuk lebih waspada gitu, lebih aware gitu. Kenapa kok kamu belum bisa kayak begini? Gitu. Nah, setelah ketahuan dari 8 bulan yang tadi Pak Hadi cerita itu ada agak berbeda nih. Perbedaannya tuh apa? Itu yang tadi, yang terlihat Yang tuh belum perkembangan. Ya, terus kita juga inisiatif ke psikolog untuk bertanya-tanya. Jadi nggak ada gengsi ya. Kadang-kadang kan ada nih beberapa orang tua yang udahlah gitu ngapain Ya, sih gitu. Ada loh Pak yang Iya, begitu. betul. Ya kan gitu. Udahlah nggak usah lah gitu, nanti ngomongin orang lagi, kita ngapain ke psikolog Iya. segala gitu. Oh jadi itu langsung Waktu itu ya kita bikin appointment untuk menanyakan. ada rasa takut gak sih? Takut ini bener gitu atau ada ketakutan itu gak sih? Ya, ada sih. Ada Saya sih, belum punya anak soalnya. ada tapi lebih ke pasrah ya. Oke. Saya lebih ke pasrah, saya lebih mumpung anak masih kecil, bisa kasih stimulus gitu sebanyak mungkin supaya ya membaik Merangsang gitu. perkembangan dengan sesuai umurnya gitu. Oke. Jadi ya udah kita ke psikolog ya, kemudian kita jalankan terapi. Ya tujuannya yaitu untuk merangsang supaya perkembangannya disesuaikan gitu ke umurnya. Oke. Gitu. Jadi memang dulu ya psikolog minta kayak berkuda ya, gitu. Sebelumnya sih waktu kecil tuh disikat gitu ya, sikat pakai sikat halus tangannya, punggungnya, kakinya gitu untuk merangsang syaraf otot gitu ya. Supaya dia bisa jalan karena kan telat ya jalannya, dia langsung berdiri, terus udah gitu jalan juga jinjit gitu kan. Nabrak gitu kan, itu kan gak lazim ya bagi anak normal gitu, seperti itu gitu. Berarti ini penuh kesabaran, yang diperlukan tuh sabarnya harus yang ekstra luar biasa nih ya. Betul. Berarti ini orang tua yang TOP BGT PSN SKLD ECH nih. Soalnya kan terapi juga kan gak sekedar di tempat terapi saja. Dan gak hanya cuman sekedar sekali udah gitu ya. Tapi kan jalan ini terus. continue ya. Terus. Itu sampai usia berapa terapi? Atau sampai sekarang masih? Sekarang. Oh sampai sekarang Sampai masih? sekarang. Ya masih. Jadi dia mulai terapi tuh 8 bulan ke tempat terapi yang disikat itu, terus udah gitu ada terapi OT. Apa tuh Bu? Occupational therapy ya? Ya, occupational therapy. Terus udah gitu kita mulai SI, sensory integration therapy. Terus udah gitu mulailah dikasih PR. Jadi dapat PR nih. Ya di rumah, Di rumah. harus kita jalankan gitu. Ayo berenang, berkuda, dan hiking. Itu yang utama biasanya. Tiap minggu loh. Saya ke tempat kuda. Berarti berkuda, hiking, sama berenang. Ya. Berarti seminggu 3 kali itu? Seminggu 3 kali ya. Seminggu itu 3 kali gitu. Terus. Nah, oke. Saya ingin mundur lagi ke belakang. Setelah tahu nih datang ke psikolog tadi ya Pak Hadi dan Ibu Meira gitu. Tahu nih terus sama psikolog sudah ketahuan gitu bahwa ini adalah anak berkebutuhan khusus, anak spesial gitu. Apa rasanya? Ya
Anak Wah, pertama ya, kan? iya Iya. betul ya, kaget juga sih, meskipun Kaget sih. memang awalnya kita juga merasa ada yang berbeda Hmm. gitu. Ya cuman ya kaget sih, ya sedih juga kok, kenapa nggak normal seperti yang lain Mhm. gitu. Cuman ya akhirnya kita sepakat ya untuk jalani, ya kita coba perjuangkan dengan dengan terapi-terapi yang ada gitu. Memang kita perjuangkan tuh sampai ke terapi sana, terapi sini. Mhm. Bahkan ada ya istilah pengobatan waktu itu, ya kita coba ke Jakarta, kita jalani semua waktu Oh, itu. sampai ke Jakarta segala. Sempat Karena di Jajan Bandung nggak? terapi. Karena Jajan terapi. jajan terapi. Karena di Bandung belum ada gitu. Iya, belum ada. memang adanya di Jakarta. Memang waktu adanya di itu. Jakarta. Wah, ini kalau misalnya ada orang tua di Sobat Komsos gitu, butuh kalau misalnya perlu nanti pengen tanya-tanya nih terapinya di mana gitu, boleh ya Boleh. berarti. Istri saya tahu banyak gitu. Nah, ini yang lebih taunya istri atau suami nih? Atau dua-duanya kompak? Dia lebih aktif dengan ibu-ibu yang ini. Yang gitu. biasa ibu-ibu kan kepo kan. Mm-mm. Kalau ada info apa langsung Suka kupingnya ngobrol. berdiri. Kalau bapak-bapak kurang kepo ya? Kurang kepo. Kalau bapak kan udah gimana mama aja. Tapi menemukan kekompakan itu dalam mengurus Livia ya tadi namanya. Betul, Iya. betul. Oke, dalam mengurus Livia tuh langsung kompak atau pernah ada enggak bisa gitu, harusnya begini gitu. Ada Ya, hal-hal yang seperti ya itu ya. adalah. Seperti kan saya tegas gitu. Kamu kalau enggak. Tapi dia lari ke papanya. Ya udahlah dikit nggak apa-apa lah. Atau lari ke omahnya. Udah dikit aja nggak apa-apa. Hancur deh. Oh, itu jadi Paling supaya kayak gitu aja sih. berarti ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Iya. Jadi kalau misalnya kata mami nggak boleh, lari ke papi aja deh. Tapi prinsipnya sih bagi tugas ya, Mm-mm. karena seperti nganter berenang dulu tuh, berkuda, terus hiking, ya kita bagi tugas. Apalagi setelah yang adiknya lahir. 5 tahun kemudian ya. Ya, Ya. Untuk yang hamil kedua ini, Ibu Mera pernah ada ketakutan Ya. juga nggak? ada. Sangat. Ada ya. Itu Sangat. kan nggak lancar langsung Mhm. ini juga sih waktu itu. Jadi abis Livia memang kita ada 2 kali ya, apa 3 kali Iya, gitu, nggak berhasil. ada nggak berhasil Mhm, gitu, ada mhm. keguguran apa segala macam. Saya pikir pada saat itu dia ajak ke Romo Yohanes yang di mana? Yang di Ayo, Bogor, di mana? lupa. Oh, Cipanas, Cikanyere ya? Cikanyere, Cikanyere. betul. Oke. Oh, ibu Sama kesana? muridnya, iya. Wah. Saya bilang sama dia, usaha terakhir. Mhm, Kalau misalnya mengizinkan, kita dapat. mhm. Kalau misalnya enggak, ya udah mungkin emang Cuma diberi satu. cuma dikasih satu yang spesial ini dan kita emang mesti perhatiannya mesti sama dia full. Mhm. Ternyata berhasil dan dikasih bonus Dikasih kembar. bonus Kasih kembar dua. lagi. Iya. Nah itu kalau tanggapan adik-adiknya kan sekarang sudah usia. Kalau waktu masih kecil mungkin belum Belum ngerti ngerti apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah mulai besar gitu, Ya. mereka ada pernah nanya nggak sih? Kok Cici, mungkin Cici ya? Ya, Kok Hmm. Cici beda atau gimana? Ada Iya. pertanyaan itu nggak sih kalau anak-anak? ada. Dari Ada. SD ya. Dari SD sudah mulai yang satu bertanya. kok Cici beda sih gitu. Mhm. Udah beda kayak gitu. Menjelaskan kepada merekanya sulit nggak sih, Pak, Bu? Sulit. Sulit. Karena sampai sekarang masih PR buat kita Masih kita ini kan sih, dikasih Untuk pengertian mendekatkan terus-terusan. mereka gitu. Yang nggak mau dekat berarti si kembar atau Lebih si Livinya? kembar ya. oh lebih si kembar. Ya, Lebih si kembar. Bang, berarti ini adalah ini juga ya, apa namanya, pergumulan Iya. yang masih terus berjalan ya, Ya itu Perjuangan terus-menerus. ya kan? Betul. perjuangan. Kalau tanggapan keluarga, support system kan perlu juga ya, dari keluarga besar gitu. Ya. Apalagi kan, wah kita hanya cuman berdua nih gitu, suami Mhm. istri. Tapi support system kayak misalnya ayah, ibu dan saudara-saudara yang lain juga kayaknya kan itu diperlukan gitu. Iya, Iya nggak sih? Iya sih, kalau support dari oma opa, jadi dari mama papa saya Mhm. besar banget gitu, sayang banget gitu Mhm. sama Livi, terus kakak saya juga gitu, perhatian gitu, seperti itu. Jadi ya deket lah gitu, kadang-kadang WA apa, karena udah bisa WA kan anaknya gitu, sedikit-sedikit gitu. Kalau misalnya satu hari nggak ditanya, omanya nanya,
mana kok Livi kok nggak WA Oma ya, dicariin gitu. Jadi mereka memang dukung gitu. Kalau dari saya gitu, dari dia juga, dari pihak dia juga, karena mami papinya dia udah nggak ada kan. Tapi kakaknya juga oke, dukung gitu. Nah itu yang support system itu yang biasanya diperlukan gitu. Kalau nggak ada yang support, rasanya tuh kayaknya cuman sendirian Iya, gitu betul. kan. Ya, Kok gini banget gitu. Pernah nggak sih mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kok gini sih gitu? Kok kenapa sih gitu? Karena kan saya nggak tahu ya Bu ya. Tapi mungkin kalau tidak semua orang loh bisa seperti Ibu Mera dan juga Pak Hadi yang begitu kompak gitu meskipun penuh perjuangan, dan juga tidak semulus yang orang bayangkan kan. Betul. Pasti yang tadi Bu Mera bilang kayak roller coaster gitu, turun naik muter-muter gitu kan, perasaannya campur aduk gitu. Ada sih. Ya namanya juga manusia, Manusia, iya. awalnya iya. Kenapa sih gitu? Why God? Why? Iya. Gitu. Kayak Why film. me? Kenapa? Iya gitu. Kenapa gini-gini? Cuman dengan berjalannya waktu, maksudnya ya kita ya apa? Ya namanya juga pemberian Tuhan ya, titipan Tuhan yang harus kita perjuangkan. Itu sih yang kita jalani, ya itu meskipun ABK ya tetap masih anak kita gitu. Setuju. Ya mungkin apa perlu perawatan yang lebih khusus gitu. perhatian yang lebih khusus Mhm. gitu. Pernah ada rasa ini nggak? Adalah Bosan. Itu. Pasti. pasti ya. Awalnya Pasti. ya itu memang suatu perjuangan betul Bu. Jadi itu apa ya kegiatan terapinya, belum nanti petunjuk dari psikolog yang harus kita jalankan, itu pun nggak mudah ya, perlu ekstra energi dan ekstra sabar gitu. Karena kan pasti ini waktu punya Livi waktu usia berapa berarti? Apanya? Bu Mera dan Pak Hadi. 28 ya? Oke. Rada telat nih. Produk rada telat. Oh saya lebih telat lagi kalau mau ngomongin telat. 28 ya? Apa 29? Oke. 29. Berarti udah cukup lumayan matang ya, Sangat matang. iya kan gitu. Oke. Dan di saat-saat itu ya itu tadi ya, di awal-awal sempat adalah yang namanya juga manusia ya. Betul. Ya. Manusia mah tetap aja manusia. Lagi rapuh mah rapuh aja Iya. gitu ya. Butuh yang namanya pegangan ya, aduh ke siapa lagi? Tuh. Pasangan gitu. Selain pasangan siapa lagi? Ya. Tuhan gitu kan. Tuh. Jadi memang perlu ekstra sabar tuh kalau dilihat hal yang sederhana gitu. Seperti apa tuh, Pak Misalnya kayak istri saya mengajarkan untuk ngegantungin handuk sesimpel itu. Gitu. Mungkin anak normal mungkin 5-10 menit beres ya. Untuk Livi itu kurang lebih perlu 2 minggu itu. Tapi akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Kayaknya seneng banget ya. Waduh. Akhirnya gitu. Iya betul. Ya. Tapi kan itu perlu diapresiasi juga loh. Maksudnya perjuangan Pak Hadi dan juga Ibu Mera gitu selama 2 minggu ngajarin Livi untuk ngegantung anduk atau mengajarkan apapun yang Ya, tadi, hal-hal yang kecil gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah mengapresiasi diri kita sendiri juga kan, ayo udah aja. Padahal itu perjuangan yang udah hasilnya oke tuh kayaknya wah gitu kan. Seneng banget. Perjuangan satu lagi ini. Saya mengajarkan matematik. Dia penjumlahan dari 1 sampai 10 sama pengurangan dengan berbagai cara. Itu mungkin hampir 2 tahun ya Mak. Hampir 2 tahun ya. Hampir tiap hari saya coba latih dia. Ternyata jadi dia tuh dihafal. Rotate memory gitu. Jadi dihafal. gitu. Jadi kalau soalnya dibolak-balik, dia tuh marah. Oh, oke. Gitu. Nah, sampai saya juga kok nggak masuk-masuk gitu. Dengan udah disabarin apa. Tapi yang anehnya kita beli tumpukan kartu segini, penjumlahan pengurangan berupa kartu. Jadi depannya soal, belakangnya jawaban. Karena dia suka mainin. Tapi kalau digini hafal semua. Oh, oke. Bahkan sampai 20. Itu baru menyadarinya pas kapan? Pas waktu latihan itu iseng. Saya waktu gini-gini saya kasih kartu ini. Saya boleh pindahin. Waktu kasih kartunya yang dia suka mainin, loh ternyata dia bisa jawab. Saya iseng.
begini Semua. diacak, digini bisa jawab bener semua. Saya kasih tunjuk ke istri saya, hafal semua ternyata dia. Oh, baru ketahuan dari situ berarti. Iya, nah sampai kebetulan ke psikolog yang di Jakarta, kita ke sana, saya curhatin gini-gini. Dia sampai, Pak, kalau sampai sudah selama itu diajarkan matematik, memang nggak bisa, berarti anaknya nggak bisa. Jadi jangan dipaksa. Sudah, terima aja kalau memang dia nggak bisa. Cuman saya suka dengan psikolog ini, dia karena dia punya anak autistik juga gitu. Jadi dia kasih saya sebuah harapan, dia bilang sudah, nggak usah diperjuangkan lagi. Cuman yang perlu kita perjuangkan yang penting, coba Bapak pikirkan dalam kehidupan sehari-hari, matematik buat apa sih Pak, katanya. Untuk yang sederhananya, paling uang kan katanya. Jadi yang penting dia ngerti uang, kalau dia berbelanja sesuatu, dia mengeluarkan uang yang cukup dan kembalian yang benar. Jadi, oh iya juga gitu. Akhirnya ya dari situ ya kita coba ya kita latih dari situ gitu. Kadang kita sediain dompet buat dia kalau misalnya buat belanja sesuatu, ya memang itu juga proses ya gitu. Cuman yang pasti dia harus mengeluarkan uang yang benar, dan kembalian juga harus yang benar gitu. Jadi dari situ jangan mau dibodoh sama orang ya gitu. Karena yang dipakai kehidupan sehari-hari itu. Nanti kalau untuk urusan matematik ya udah nggak usah pusing, pakai kalkulator aja katanya. Ya bener juga sih. Jadi maksudnya dalam pendidikan anak autistik nggak bisa disamain sama anak normal sih memang. Karena kan anak autistik juga kan beda-beda ya. Setiap anak tuh beda, unik ya. Yang kembar aja juga Ya, satu perut aja beda gitu, sifatnya beda. Berbeda itu. Padahal kembar ya. Padahal kembar karakternya gitu. beda. Iya gitu. Jadi kalau misalnya kita coba cara ini, anaknya nggak bisa, kita cari cara lain gimana. Toh tujuannya satu gitu loh. Jadi kan seperti ya banyak jalan lah ke Roma. Gitu, bisa jalan mana-mana aja, pokoknya kan tujuannya ke Roma gitu. Nah, kelihatan gak sih bakatnya Livi di mana? Kan kadang anak autis itu kan ada bakat tersendiri kan yang oh ya udah di situ aja. Saya pernah ketemu nih waktu itu sama anak autis, bahkan dia bisa diajak ngobrol seperti biasa gitu ya. Dia tuh jago masak. Jadi orang tuanya itu tahu, oh ternyata dia tuh sukanya masak. Jadi dia memang dikursuskan untuk les masak gitu loh. Dan dia jago banget. Pas ditanya segala macam bahan makanan tuh dia bisa gitu loh Pak. Nah kalau untuk Livi ketahuan gak sih? Oh kayaknya Livi di sini gitu. Sampai sekarang sih belum ya. Kita coba kasih input dari dulu. Di sekolah kita ada melukis, ekstrakurikuler masak, kita udah coba sih. Memang sampai sekarang pun belum ketahuan sebetulnya. Belum nemu ya. Cuman yang saya akuin tuh daya ingatnya. Oh justru itu. Wah daya ingatnya dia kuat sekali. Nah saya juga kadang-kadang suka ngobrol sama istri gitu. Oh si ini autis. Ada bu yang memang tiba-tiba bisa main keyboard itu ada. Oke. Ya. Terus hanya denger lagu gitu, terus gitu dia main gitu. Ada gitu. Terus apalagi ngafalin tanggal. Dulu kan telepon. Oh iya. Yellow Pages. Ada. Zaman kapan ini sobat Komsus yang masih muda Yellow Pages apa sih gitu. Buku telepon. Sekarang udah gak ada. Ada itu. Terus ada yang bisa nebak nama hari. Misalnya kalau tanggal lahir tertentu. Misalnya tanggal 5 Mei tahun 1965 itu hari apa gitu. Yang tadi Bu Meira bilang ya bahwa beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang ketahuan, ada juga yang belum ketahuan apa gitu. Nah kalau tadi ngobrolin nyinggung soal sekolah, di sekolah gimana tuh? Nah itu di sekolah juga nih. Enggak, memang gini ya. Itu juga perjuangan dulu cari sekolah karena pandangan ya orang pada umumnya itu melihat anak berkebutuhan khusus masih berasa aneh, mungkin asing gitu. Jadi memang dulu juga sulit kita untuk
supaya bisa menyekolahkan Livi gitu. Jadi waktu itu ya kita coba sampai kelas 2 ya, Kelas 3 kelas 3 ya. SD. Di SD waktu maksudnya SD yang normal ya, yang SD yang reguler biasa gitu. reguler itu. Memang kita lihat Livi ya kesulitan karena ya pola pikirnya kan kaku gitu, yang kayak tadi. Logika kalau secara garis besar sih mungkin bagi saya logikanya nggak begitu jalan gitu kalau matematik tuh. Jadi akhirnya kan ya itulah, kita juga awal-awalnya berjuang supaya bisa seperti anak normal lainnya dulu tuh kita coba sampai akhirnya kita ngobrol sama istri ya, kadang-kadang dia jadi stres sendiri ya. Karena kita juga kan kita tiap belajar dia gitu ya supaya bisa tapi kan kemampuan dia nggak sampai situ nggak gitu sampai kan. Gitu kasihan sampai nangis saya ngajarin IPA dia nggak ngerti gitu diulang-ulang nggak ngerti, kitanya stres, Livinya stres kan. Jadi belum menemukan itu ya pola belajar itu. Tapi kalau sekarang kan sudah berarti. Ini contoh aja Bu, dulu waktu dihadapin pilihan berganda itu Livi ya jawabannya A semua. Oke. Gitu. Karena dia nggak ngerti kan. Untuk itu aja kita harus ajarin gitu. Sampai saya misalnya sampai D. Saya bikin soal sendiri sampai C. Dia masih bingung. Mundur lagi. Ya, jadi kita harus mundur selangkah-selangkah A sama B. Masih bingung juga. Akhirnya diakalin karena dia suka kartu buah-buahan waktu itu, saya tandain A sama B gitu. Ya itu, ini buah apa? A, B, misalnya jeruk, B-nya jeruk, coret coret. Dari situ udah lancar, baru tambahin C, tambahin D, baru dia ngerti dia ngejawab pilihan ganda seperti itu. Bener ini, ekstra. Wah, sabarnya luar biasa. Jadi kita harus kalau ada kesulitan yang ngerti, kita coba mundur selangkah. Mundur lagi selangkah, sampai ke dasar. Oh dia udah ngerti di sini, baru maju lagi. Tapi kan bisa sampai menemukan pola itu gitu loh, Pak Hadi dan Bu Mera gitu. Nih harus kita mundur yang tadi A B C D belum ngerti. Kita mundur A B C, mundur lagi A B gitu. Itu ngerti. Itu konsultasi atau memang akhirnya kita coba aja gitu. Lebih kenal naluri. Atau YouTube. Saya orangnya memang dulu belum ada YouTube kan, dulu masih jadul kan, masih Yellow Pages. Cuman kalau dari ya hasil konsultasi dengan psikolog ya. Jadi saya ambil sari-sarinya. Ambil sari-sarinya ya kita coba gitu. Berarti orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus berarti juga harus ada inisiatif ya. Cari selain itu tadi konsultasi terus ya tadi Pak Hadi kan gue ambil nih sari-sarinya gitu kan. Gue rangkum gitu akhirnya cara pengajaran buat anak gue yang cocok ini gitu. Ya karena kan tiap anak beda. Itu balik lagi ke situ. Jadi kita mesti tahu dulu anaknya sampai mana kemampuannya gitu. Terus kita coba terapin itu bisa nggak? Kalau nggak bisa ya mundur, nggak bisa ya mundur lagi. Ya kalau bisa maju, tingkatin lagi. Itu tarik ulur aja gitu. Seperti itu ya. Nah terus kita ngerasa Livi juga beban, kita juga stres. Livi stres, ibu bapak stres. Begitu. Jadi kita masih coba lagi tuh pindah sekolah ke yang materinya homeschooling yang lebih ringan gitu. Jadi nggak sulit gitu. Ya udah kita perjuangkan terus sampai yang penting Livinya nggak jadi beban gitu sampai SMP. Cuman sebelum dia lulus ya kita ada bincang-bincang. Ya saya sampaikan Livi ya belajar ini itu di mata saya. Dia tuh nggak ngerti, jadi dia tuh dihafal, udah dihafal ya udah gitu. Nah itu dengan psikolog yang di Jakarta tadi yang memberi saya inspirasi, kan kita juga jadi berubah haluan. Kan memang orang-orang seperti kita ini kan membela akademik kan, memperjuangkan supaya edukasi kan selalu. Akhirnya ya kita
dengan bertukar pikiran dengan psikolog tadi, sebenarnya untuk anak ini lebih dipentingkan kemandiriannya nanti di masa depan. Nah itu yang pengen saya tanyakan juga nih. Iya, jadi itu yang inspirasi ini akhirnya kita putuskan untuk tidak dilanjut ke SMA. Akhirnya kita di terapi ya di rumah juga untuk melakukan yaitu aktivitas simpel aja di rumah, cuci piring, masak, yang masak diawali dengan ngiris-ngiris atau goreng, masak nasi, terus setrika, uang, mengerti uang gitu, yaitu jadi ya kita udah berubah haluan. Memang benar sih kuncinya kemandirian, karena suatu hari kita juga nanti tua ya, seenggaknya dia punya bekal, seenggaknya dia bisa mandiri sendiri gitu. Ada ketakutan tersendiri karena Livi sudah mulai dewasa gitu, 21 tahun. Ketakutan tersendiri bahwa oke, saya Nantinya gimana ya? Iya. Ada. Ada. Menghadapinya gimana tuh Pak, Bu? Ya, Pak Hadi dulu deh. Ini kan kalau Bu Mera pasti beda lagi nih perasaan Ibu. ya yang kita coba perjuangan sih ya, yang paling dekat dulu ya adik-adiknya. Jadi ya kita coba berusaha kasih pengertian buat mereka. Mereka merasa bahwa mereka kekurangan kasih sayang atau kok lebih merhatiin Cici dibanding kami atau gimana? Atau enggak sih? Enggak ya, sampai karena seperti gantian gitu. Kalau misalnya Livi itu hiking dari 21 bulan ya, mundur lagi nih kita. Dari dia digendong, sayanya capek. Digendong setahun, 21 bulan hiking. Dia gendong sampai akhirnya dia mau jalan sampai sekarang. Sampai sekarang masih hiking gitu. Karena kita ngerti itu kebutuhan sih buat anak berkebutuhan. Jadi gantian khusus. gitu. Kadang-kadang Livi sama dia, si kembar sama saya. Atau kadang-kadang si kembar sama dia, Livi sama saya gitu. Jadi gantian. Jadi tidak ada yang porsi ini lebih besar, porsi Nggak ini ada. lebih Semua kecil, sama. nggak ada ya, semuanya disama. Jadi nggak ada kecemburuan itu ya. Iya. Nggak ada. Karena dengan yang tadi itu, dengan yang kita berubah lebih menekankan ke kemandirian, jadi nggak sampai sesetres yang waktu kita perjuangkan secara akademik. Lepas. Itu benar, kalau akademik saya juga, aduh, itu benar-benar mesti ekstra sabar gitu. Itu mah sudah direlakan ya Pak ya? Ya Bu. Jadi gitu. Udah kalau bisa akademik ya bonus itu mah gitu. Kalau misalnya nggak bisa yang penting kemandiriannya. memang ada yang memang bisa berhasil dari akademik, ada sampai universitas pun ada. Cuman saya ngelihat Livi bukan ke arah sana gitu. Jadi lebih kita juga lagi coba dikaryakan ya, yang kan dia sekarang ikutan di Percik Insani, dia bisa. Oh dia aktif di sana. Ya. Jadi ya di sana kan bikin kue, bikin keset gitu. Jadi dikaryakan gitu di sana tuh. Jadi saya ngelihat nggak hal seperti itu, nggak dia enjoy, nggak bikin dia jadi stres. beban gitu. Kitanya juga nggak stres, nggak marah-marah. Nah itu balik lagi yang nanti akhirnya dia sudah mulai dewasa. Bagaimana ke depannya? Seorang bapak nih, perasaan ayah. Biasanya ayah tuh kan, anak itu adalah cinta pertama ayahnya. Ayah itu adalah cinta pertama anak perempuannya biasanya gitu. Gimana ya? Kalau saya sih mengalir aja ya. Oke. Siap atau tidak siap? Harus siap ya. Harus siap, harus dihadapi. Hadapi. Ya hanya itu sih kalau saya sih. Ya pokoknya sekarang ya kita buat dia sebaik mungkin, semandiri mungkin, sampai seminimal mungkin tergantung sama orang. Ya syukur-syukur dia bisa sendiri gitu ya. Ya tapi kalau misalnya enggak pun gitu ya, mungkin ada komunitas seperti itulah. Nah untuk komunitas sendiri, untuk para orang tua yang punya anak-anak spesial itu ada? Ada ya, banyak ya. Ada sih. Tahu saya banyak sih. Ibu Mera sama Pak Hadi itu juga nggak? Ikutan juga nggak? Ada beberapa yang ikut gitu. Biasanya untuk di sekolah yang kayak sekolah-sekolah spesial gitu memang ada. Atau di luar misalnya ya ibu-ibu sekolahan atau ibu-ibu satu komunitas. Seberapa penting komunitas buat para orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus untuk berkumpul gitu dan saling sharing. Siapa tahu kan sobat Komsos di luar sana
para orang tua yang punya anak-anak spesial juga yang tadinya mengurung diri, menutup diri, mau terbuka gitu. Seberapa penting sih Bu? Kalau untuk saya gitu. penting. Istri saya yang rajin sih. Kadang-kadang dia ada informasi Zoom gitu dari salah satu psikolog di Jakarta gitu. Nanti yang di mana gitu dia suka aktif ikut. Karena kan Jadi ya saling bertukar pikiran mereka. Jadi ada keluhan apa dibahas gitu. Karena kan kita masih belajar terus ya. Livi itu gudang ilmu buat saya gitu kan. Jadi kita belajar terus. Dengan kita ketemu orang yang berbeda. Jadi kan kayaknya lebih banyak masukan ya. Oh kayak gini. Oh caranya kayak gini. Coba siapa tahu bisa. Seperti itu gitu. Jadi ya komunitas itu perlu gitu. Penting kalau buat saya. Ibu mungkin gak percaya ya. Apa Pak? Suatu hari kalau misalnya Livia marah-marah sama kita secara lisan saya kasih tahu, kenapa Livi gini. Gak bisa jawab. Sampai akhirnya ada petunjuk dari psikolog, coba pas secara tertulis. Jadi secara ditulis, Livia kenapa, kita kasih opsi seperti pilihan ganda, ABC, A, Livi itu begini, marah karena ini, B ini, B sini, ini. Nanti dia coret, baru dia bisa reda. Sampai begitu Bu. Gitu makanya saya juga ternyata lebih efektif tertulis dibandingin secara lisan kayak gini gitu. Itu yang pernah kita alami. Ya. Berarti sampai sekarang begitu? Oh enggak sekarang. Udah dewasa sekarang ya masih ini masih udah bisa secara lisan. Kan tahapannya untuk dia supaya bisa lisan tuh ya itu yang mundur selangkah-selangkah gitu. Ternyata ditulis. Buat Livi lebih efektif gitu. Untuk diterima, diserap sama dia. Oh iya. Karena Livi bisa bicara. Tapi kalau saya tanya kenapa, dia gak bisa jawab. Jadi menguraikan gitu, dia bercerita gitu gak dia bisa susah. gitu. Tapi kalau misalnya jawab singkat-singkat kapan? Hari ini. Bisa. Lusa ya. Tahu lusa itu kalau hari ini Senin, lusa itu Rabu. Udah tahu gitu. Tapi kalau ditanya, kenapa sih kamu marah-marah? Dia nggak bisa. Nggak bisa jawab gitu. Nggak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Repot kan? Tapi kemarin waktu hiking, memang kita hiking kan dengan sekumpulan anak-anak berkebutuhan khusus juga kebetulan. Nah itu juga penting ya, bergaul atau komunitas mereka tersendiri ya? Iya. Terus memang ada satu anak ABK ngajak ngobrol sama saya iseng, saya tanya kenapa gitu. Dia juga diam juga sih, gak bisa jawab. Sulit gitu untuk menguraikan deskripsi karena itu hal yang apa ya, mesti membayangkan gitu. Mereka tuh gak bisa membayangkan sesuatu tuh, membayangkan apa tuh gak bisa. Jadi yang pasti-pasti aja gitu, yang ada di depan mata gitu. Jawabannya juga gitu. Seperti kalau tanya kayak begitu gitu, kayak pelajaran apa ya, kayak IPA kali ya. Kalau kayak sains gitu kan lebih ke praktek, lebih ke alam, itu dia lebih bisa ngerti gitu. Dibandingkan seperti kayak IPS ke sosial kayak gitu, bingung deh. Seperti kayak gitu. Seberapa ini nih sosialisasinya Livi, seberapa bagus gitu? Kalau Livi itu perlu waktu untuk mengenal baik seseorang gitu. Jadi ya kebetulan Livi itu memang awalnya dia waktu kecil hiperaktif, tapi pada umur tertentu dia udah jauh berkurang. Dulu kalau dibawa ke supermarket, lari kemana-mana sampai sempat hilang dulu. Waduh. Iya. Tapi terakhir saya juga bingung, dia berubah, akhirnya dia jadi nempel gitu ke kita, nggak berani jauh-jauh gitu. Apa ya dulu sempet gitu kan ya. Iya. Udah dilepas mecahin gelas lagi. Harus bayar ya Bu ya. Iya. udah muka udah mesti tebel tembok ini. Tapi pernah ada rasa gua malu down atau banget. Gimana? Iyalah. Penerimaan orang luar gitu, apalagi dulu ya. Kalau sekarang mungkin orang-orang lebih open minded ya.
Enggak juga ya. Oh enggak juga ya? Belum Masih- ya. masih ada sih. ada sih kadang-kadang. Berapa persennya gitu kan? Ya Tapi mungkin enggak. juga. Oh enggak juga. Enggak, maksudnya ya masih ada gitu orang-orang yang maksudnya belum diedukasi gitu bahwa autistik itu seperti gimana gitu. Mereka kan beranggapnya orang anak gila, orang gila kayak Aduh orang gila. jangan gitu Nah ya. seperti itu kan sakit gitu ya. Karena mereka itu kurang edukasi gitu. Autistik itu kayak gimana sih? Ya, Sebenarnya kan autistik lebih itu bukan ke gila kan. penyimpangan perilaku lah Penyimpangan biasanya. perilaku. Dan kadang-kadang kan kita juga mesti terima gitu kalau misalnya ada orang di luar sana yang nggak ngerti apa-apa. Ya namanya penyimpangan perilaku berarti kan perilakunya kan aneh ya. Kadang-kadang aneh-aneh. Ngeliatin dari atas sampai bawah, ngeliat atas lagi ke Oh bawah masih ada lagi. ya? Zaman sekarang masih ada ya? Ada. Oke. Aduh, untung saya nggak gitu deh. Tapi untungnya Livi pendiam sih. Hmm. Jadi ya kalau memang ketemu orang dia nggak berperilaku yang aneh-aneh. Tapi mungkin kalau nanti di saat diajak ngomong mungkin baru kelihatan gitu. Apa yang menyebabkan Pak Hadi dan Ibu Meira tetap bersabar selama 21 tahun? Dengan roller coasternya gitu ya, campur aduk dan segala macamnya nih. Ya namanya juga anak sendiri ya, meskipun berkebutuhan khusus gitu kan, kita kan sayang sama anak gitu. Jadi ya kita diskusi ya, bicara ya untuk kerjasama. Yang penting kita perjuangkan, ya kita nggak beda-bedakan dengan yang normal, adik-adiknya ya pokoknya kita seseimbang mungkin ngerawat ngebesarin mereka gitu. Kalau Bu Meira nih, Saya perasaan seorang ibu. Kalau tadi kan Pak Hadi perasaan seorang bapak. ya. Kalau ibu sih saya lebih bertanggung jawab. Karena saya udah dititipin gitu ya. Saya bertanggung jawabnya sama yang di atas dong. Sama bos yang di atas ya udah. Sudah Jalanin. dipercayakan. Oh Ibu Meira, saya nggak ada tisu. Oke. Jadi ya itu sudah dititipkan, sudah dipercaya, apapun kondisinya Ya. harus tetap kita cintai dengan sepenuh hati ya. Ya, kalau dengan berjalan waktu yang kita jalani untuk membesarkan Livia yang dengan pengetahuan yang kita dapat gitu, sebenarnya bagi saya itu kunci utamanya untuk membesarkan, merawat anak berkebutuhan khusus diawali dengan menerima apa adanya dengan sepenuh hati. Kalau tidak dengan itu akan ya rame keluarga itu pasti. Peristiwa apa yang bisa diambil dari kondisi seperti ini? Hal apa gitu yang bisa diambil? Maksudnya pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ini dalam kehidupan Pak Hadi dan juga Ibu Meira. Ya. Apa ya? Apa kesabaran yang memang itu, atau saya lebih bertumbuh nih sebagai orang tua, atau apa yang bisa di-sharing kepada Sobat Komsos? Ya kita lebih lebih bertumbuh dengan adanya Livia ya. Lebih gimana ya? Tadi kan Bu Meira bilang lebih belajar lebih banyak lebih kan? banyak ya, karena dia bagi saya dia gudang ilmu untuk saya. Jadi saya lebih tahu dan saya jadi lebih menghargai orang-orang lain gitu. Apalagi ya orang yang mempunyai kemampuan yang terbatas seperti itu, disabilitas lah seperti itu. Ya itulah Bapak. Pelajaran apa ya? Sebagai seorang ayah. Kalau saya sih ngerasa maupun anak berkebutuhan khusus dan normal dalam merawat ya tantangannya sama. Ya, yang kembar juga ada bandelnya, ada ya mesti dinasehatin cuman memang yang berkebutuhan khusus tuh ya memang dengan cara yang berbeda saja sih kalau menurut saya. Tapi kalau secara tantangan membesarkannya ya sama saja dua-duanya. Yang namanya orang tua tuh nggak ada sekolahnya ya. Jadi belajarnya setiap hari gitu. Betul. Belajarnya dari anak. Anak gitu. Oke, Pak Hadi dan juga Ibu Meira, harapan apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos yang
sama juga memiliki anak berkebutuhan khusus nih sebelum kita berpisah bersama Sobat Komsos? Bagaimanapun juga bagi saya itu anak berkebutuhan khusus itu ya pemberian Tuhan ya. Maksudnya ya anugerah dari Tuhan, titipan dari Tuhan ya. Tetap kita harus perjuangkan selama perjalanan hidupnya ya semampu kita ya, dengan harapan ya supaya Livia bisa berguna suatu hari. Ya tetap tetap kita perjuangkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Ya, jadi jangan merasa jadi minder atau gimana ya kalau saya sih biasa aja ya, maksudnya nggak dibawa kemana Livia, nggak ada masalah buat saya gitu. Jadi ya itu yang saya titipin ya, untuk supaya tidak mudah menyerah ya. Memang yang saya alamin tuh kuncinya ya menerima apa adanya dulu gitu. Kalau kita nggak menerima apa adanya ya, saya sama istri juga sering ribut gitu kadang-kadang. Kuncinya itu ya. Jadi contoh sempat jadi bahan diskusi saya bilang sudah Livia udahan aja di SMP, kita perjuangkan kemandiriannya. Itu juga kan banyak argumen sama istri saya gitu ya. Tujuannya ya kita harus nerima kemampuannya gitu. Jadi kita harus batasan dia kalau memang tidak mampu ini ya, memang psikolog memberikan jawaban ya itu, pentingkan kemandiriannya, kita bisa dia bisa beraktivitas yang sehari-hari, mudah-mudahan dia bisa berkarya. Memang ya meskipun ya jujur sampai sekarang pun kita masih belum tahu. Tapi jangan kehilangan harapan kan ya? Iya, tetap input kita kasih kita berikan ke Livi. Mudah-mudahan ya ada sesuatu yang menonjol gitu buat dianya. Kalau Bu Meira sendiri nih, harapan untuk orang tua, bapak ibu atau keluarga yang mempunyai sama anak berkebutuhan khusus. Ya. Sama sih. Sama aja. Sih. Idem. Hanya ya, ada yang mau ditambahkan barangkali? Saya sih cuman pernah bilang juga sama dia, selama kita masih ada tenaga, selama kita masih bisa, ya kita berusaha gitu untuk membuat anak lebih baik. Itu aja sih. Dan maksudnya selalu berpegang pada Tuhan gitu. Karena di saat kita down gitu ya, saya merasa ya hanya kekuatan Tuhan gitu yang kasih. Setuju. Nah itu sih cuma itu aja gitu. Makanya bisa bertahan dari roller coaster itu. Ya perjalanan ini kan gak selalu mulus. Betul, ya. Ada suatu saat kita juga down sekali gitu. Aduh. Kok gak bisa sih? Ya gitu, kita gampang aja gak bisa. Ya gitu. Ya itu kan kayak ngajarin matematik gitu ya. Saya udah gimana kurang sabar. Tapi ternyata sekarang polanya sudah ketemu, akademiknya sudah direlakan, lebih kemandirian Livi. Betul. Ya. Keterampilan ya. Dan keterampilan pastinya. Salam untuk Livi dan juga si kembar. Makasih. Sehat selalu. Dan juga sehat buat Bu Meira dan juga Pak Hadi. Terima kasih loh sudah mau hadir, sudah mau sharing. Sama-sama. Dan pastinya juga Sobat Komsos di luar sana yang mempunyai sama ya, anak berkebutuhan khusus juga. Lebih dikuatkan dan ternyata bahwa mereka tidak sendiri. Betul. Ya. Dan diingatkan bahwa komunitas itu penting loh. Jangan menutup diri, yuk. Bergabung di komunitas untuk berbagi supaya bebannya itu nggak terlalu berat-berat amat lah ya. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih ya Pak Hadi, Bu Meira. Kita harus pamit nih sama Sobat Komsos. Sobat Komsos, terima kasih sudah mau menyaksikan episode kali ini. Dan pastinya buat Sobat Komsos atau keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, jangan menyerah. Dan seperti Ibu Meira bilang tadi bahwa selalu andalkan Tuhan pastinya ya. Dan juga ya itulah tadi, bahwa Anda tidak sendirian. Betul ya. Ya sudah, kalau begitu saya dan Bu Meira dan juga Pak Hadi pamit. Terima kasih. Dadah. Bye.